Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 845. Melihat bagaimana ketiga orang, termasuk Luo Xiu, menggunakan formasi teleportasi untuk melarikan diri, Patriark Tua Tianyun dipenuhi amarah yang meluap-luap hingga tidak bisa lagi menahan diri dan menyemburkan seteguk darah segar. Formasi teleportasi yang Luo Xiu bangun, begitu diaktifkan, akan secara otomatis runtuh dan hancur, menghapus semua jejak ruang, sehingga tidak ada yang bisa mengetahui kemana mereka telah pergi. Seperti orang gila, Patriark Tua Tianyun kembali ke gerbang gunung sektenya, tetapi yang bisa ia lihat hanyalah pemandangan yang kacau balau. Murid-murid sekte, ada yang tewas, ada yang melarikan diri. Semua ini masih dalam batas toleransinya, tetapi saat ia menemukan bahwa gudang harta sekte telah benar-benar dikosongkan, wajahnya menjadi sangat gelap dan muram. Bajingan kecil, aku dan kau tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Suara geram penuh kemarahan menggema di atas gerbang gunung sekte yang telah hancur. Di suatu tempat jauh dari sekte Tianyun, berjuta-juta mil jauhnya, ruang kosong terbelah membentuk sebuah portal, dan dari dalamnya, 3 sosok muncul melayang keluar. Haha, misi berhasil. Wajah Ling Hu Zixuan dipenuhi kegembiraan. Berhasil mendapatkan pecahan sari cahaya abadi adalah pencapaian terbesar dari perjalanan ini. Patriark Tua Tianyun pasti akan menjadi gila karena marah kali ini, ujar Luo Xiu dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Baginya, pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah akhirnya berhasil menyelamatkan Hong Fei. Dia tidak takut berhadapan dengan Patriark Tua Tianyun yang merupakan seorang dewa agung. Namun, yang selalu ia khawatirkan adalah jika Hong Fei dijadikan sandera oleh Tianyun untuk mengancamnya. Kini, dengan masalah ini terselesaikan, hati Luo Xiu yang telah lama tegang akhirnya bisa sedikit merasa lega. Berdasarkan rencana mereka, langkah selanjutnya adalah menyebarkan berita tentang eksplorasi Patriark Tua Tianyun, klan Harimau Putih, klan Hong, dan klan Mu di reruntuhan Dewa Iblis Purba. Begitu keluarga-keluarga besar lainnya mendapatkan informasi ini, mereka pasti akan berdatangan, dan Tianyun serta kelompoknya tidak akan bisa lagi menyembunyikan rahasia tentang reruntuhan tersebut. Dengan begitu, mereka bertiga juga bisa ikut serta dalam kekacauan dan menyelinap ke reruntuhan Dewa Iblis Purba. Aku masih ada urusan yang harus kuselesaikan, kita pisah dulu, kata Luo Xiu. Apa, saudara Taisang, kau tidak berniat kabur, kan? Ling Hu Zixuan mencibir. Luo Xiu tidak mau berdebat dengannya. Hal yang paling ingin ia lakukan sekarang adalah menggunakan buah suyin untuk mengembalikan ingatan Hong Fei yang telah hilang. Dibandingkan dengan masalah lain, ini adalah prioritas utama baginya. Melihat Luo Xiu mengabaikannya, Ling Hu Zixuan merasa kehilangan selera untuk bercanda lebih jauh. Mereka bertiga kemudian bertukar batu komunikasi dan menetapkan waktu serta tempat pertemuan berikutnya sebelum berpisah. Tak lama kemudian, Luo Xiu tiba di kota terdekat, sebuah kota besar bernama Kota Yunzu. Dia berencana untuk memulihkan ingatan Hong Fei di sini. Saat ini, kota Yunzu sangat ramai dan berkembang pesat. Karena pembukaan rahasia lembah Tianming, banyak ahli bela diri dari berbagai daerah berkumpul di sini. Binatang pelahap dewa mengecilkan tubuhnya hingga hanya sepanjang 10 meter dengan tinggi sekitar 2 meter. Luo Xiu duduk bersila di punggungnya saat mereka memasuki kota Yunzu. Karena banyaknya orang yang datang akibat pembukaan rahasia lembah Tianming, kota ini menjadi sangat padat, sehingga setiap orang yang ingin masuk harus membayar biaya masuk. Setelah memasuki kota, Luo Xiu langsung menuju ke penginapan, tetapi setelah mencari di beberapa tempat, ia menemukan bahwa semuanya sudah penuh tanpa ada kamar kosong. Ketika ia sampai di penginapan ke-6, baru saja akan melangkah masuk, ia mendengar suara perkelahian dari dalam. Di dunia para ahli bela diri, sebagian besar penginapan dilengkapi dengan formasi pertahanan, karena kekuatan perusakan dari para ahli sangat besar. Jika tidak ada perlindungan seperti itu, setiap kali terjadi pertarungan, bangunan penginapan bisa rusak parah dan harus sering diperbaiki. Dengan adanya formasi pertahanan, masalah seperti itu bisa dikurangi. Zian, cepat lari! Sebuah suara wanita berteriak dari dalam penginapan. Zian, langkah Luo Xiu tiba-tiba terhenti. Begitu ia mendengar nama itu, dalam pikirannya langsung muncul sosok Cha Zian. Ia masih mengingat dengan jelas, ketika ia berada di dunia Kunlun, ia meninggalkan sebuah batu giok komunikasi untuk Cha Zian, memberitahunya bahwa ia akan pergi ke dunia Tianlu. Sekarang, bertahun-tahun telah berlalu. Mungkin saja Cha Zian benar-benar telah datang ke tempat ini. Menyadari kemungkinan ini, Luo Xiu segera mempercepat langkahnya dan masuk ke dalam penginapan. Baru saja ia melewati pintu masuk, sebuah bayangan tubuh langsung terlempar ke arahnya, menyemburkan darah dari mulutnya.
Jelas, ini adalah seseorang yang baru saja dihantam keluar oleh lawannya. Luo Xiu bahkan tidak perlu bergerak sedikit pun. Ketika bayangan itu hampir menabraknya, tubuh orang itu secara alami tertahan oleh aura Luo Xiu yang tersembunyi namun sangat kuat. Brak, orang itu jatuh ke tanah. Ia adalah seorang pria berwajah pucat tanpa janggut, dengan darah masih mengalir dari sudut bibirnya, wajahnya terlihat lemah dan kesakitan. Suer, pria itu berteriak, mengabaikan lukanya dan langsung melesat ke lantai 2 penginapan. Orang yang tidak tahu batas diri. Begitu pria itu berlari ke atas, sebuah dengusan dingin terdengar dari lantai 2. Sesaat kemudian, dua sosok tubuh langsung terlempar keluar. Salah satunya adalah pria yang tadi, sedangkan sosok lainnya adalah seorang wanita yang terluka lebih parah. Dadanya hampir sepenuhnya tertembus, darah segar membanjiri pakaiannya, napasnya lemah, dan fondasi jalur energi di dalam tubuhnya mengalami kerusakan parah. Luo Xiu mengerahkan kesadarannya ke lantai 2. Di dalam salah satu kamar, terdapat formasi larangan yang menghalangi deteksi kesadaran. Namun, bagi Luo Xiu, penghalang semacam itu tidak ada artinya. Dengan mudah ia menembus batasan tersebut. Di dalam ruangan itu, ia melihat seorang wanita dengan sudut bibirnya berlumuran darah, sedang ditarik rambutnya oleh seorang wanita bergaun hijau. Kakak Zian, kemarahan membara di hati Luo Xiu saat melihat wanita yang ditarik rambutnya oleh gadis bergaun hijau. Wanita itu tidak lain adalah Cha Zian. Terhadap Cha Zian, Luo Xiu selalu menyimpan perasaan bersalah. Saat itu, kehancuran sekte Nirwana sebagian juga adalah tanggung jawabnya. Kemudian, Xiao Jiangming juga meninggal karena dirinya, sesuatu yang selalu membuat Luo Xiu diliputi perasaan bersalah dan penyesalan. Sekarang, melihat Cha Zian dipermalukan dan dianiaya seperti ini, bagaimana mungkin Luo Xiu tidak marah? Kau harus mati. Kekuatan kesadaran Luo Xiu membentuk sebilah pedang, langsung menusuk ke dalam laut kesadaran wanita bergaun hijau itu. Aoh, jeritan memilukan terdengar dari lantai 2 penginapan. Laut kesadaran wanita bergaun hijau itu tertembus oleh serangan kekuatan kesadaran Luo Xiu, langsung menghancurkan inti jiwanya yang berwujud dewa. Dengan kehancuran inti jiwa tersebut, wanita bergaun hijau itu langsung terhempas ke belakang, darah mengalir dari 7 lubang di wajahnya, tubuhnya gemetar hebat, terlihat sangat mengenaskan. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu menghilang dari lobi penginapan. Seketika itu juga, ia sudah muncul di dalam ruangan tersebut. Siapa kau? Melihat wanita bergaun hijau tiba-tiba menderita luka parah, 3 pengawal bela diri yang menemaninya menjadi sangat terkejut. Saat mereka melihat seseorang muncul di dalam ruangan, ekspresi mereka langsung berubah menjadi waspada. Luo Xiu tidak berkata apa-apa. Aura pembunuhan yang merembes dari tubuhnya sudah menjelaskan segalanya. Bahkan tanpa perlu ia bergerak sendiri, binatang pelahap dewa yang memiliki hubungan pikiran dengannya langsung bereaksi terhadap niat membunuh tuannya. Dengan mulutnya yang lebar, ia langsung menelan 3 kultivator bela diri itu yang ternyata hanya berada di tingkat Raja Dewa. Wajah Cha Zian pucat, darah masih menetes dari sudut bibirnya. Ada bekas tamparan di pipinya, dan tubuhnya masih terikat oleh segel yang menekan kekuatannya. Saat melihat Luo Xiu yang tiba-tiba muncul, serta menyaksikan 3 orang dari keluarga Han ditelan hidup-hidup oleh binatang buas itu, ekspresinya menunjukkan ketakutan yang samar. Melihat Cha Zian tidak mengenalinya, Luo Xiu akhirnya menyadari sesuatu. Dalam sekejap, tubuhnya berubah dan kembali ke wujud aslinya. Kakak Zian, ini aku, Luo Xiu. Luo Xiu melangkah maju, mengaktifkan hukum kehidupan untuk menyembuhkan luka-luka Cha Zian. Luo Xiu, benarkah ini kau? Cha Zian tampak tertegun. Ia awalnya sudah putus asa, bahkan berniat mengakhiri hidupnya. Tidak pernah terbayang dalam mimpinya bahwa Luo Xiu akan muncul dan menyelamatkannya pada saat seperti ini. Ya, ini aku. Dengan aku di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi, kata Luo Xiu dengan nada penuh kepedulian. Cha Zian adalah wanita yang kuat, tetapi pada saat ini, sisi rapuh dalam dirinya tersentuh. Bertahun-tahun menahan penderitaan akhirnya meledak. Ia melompat ke dalam pelukan Luo Xiu dan menangis terseduh-seduh. Pada akhirnya, ia tetaplah seorang wanita. Selama ini, tidak ada seorang pun pria yang bisa ia andalkan, sehingga ia harus selalu berpura-pura kuat di permukaan. Luo Xiu menghiburnya dengan lembut. Di dalam hatinya, ia merasa campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus memberitahu Cha Zian bahwa Xiao Jiangming telah meninggal. Sekte Nirwana telah dihancurkan. Xiao Jiangming adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Cha Zian, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Luo Xiu tidak yakin apakah Cha Zian akan sanggup menerima pukulan ini jika ia mengetahui kematian Xiao Jiangming. Kakak Zian, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang-orang ini menyakitimu? Setelah Cha Zian mulai tenang, Luo Xiu bertanya. Sekarang dia sudah ada di sini, tentu saja dia harus menuntut keadilan untuk Cha Zian dan menyelesaikan semua masalah yang ada. Siapa yang berani melukai Putri Han Donghe? Sebelum Cha Zian sempat menjawab, suara marah yang penuh dengan niat membunuh tiba-tiba terdengar dari luar ruangan. Tak lama setelah itu,
pintu kamar dihantam dengan keras, terbuka secara paksa. Seorang pria berpakaian jubah ungu melangkah masuk dengan wajah murka. Penginapan ini awalnya dihuni oleh banyak tamu lain. Ketika mereka mendengar keributan itu, mereka pun keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat melihat pria berjubah ungu itu, ekspresi banyak orang langsung berubah menjadi waspada dan khawatir. Bukankah itu kepala keluarga Han? Apakah seseorang benar-benar berani melukai putrinya? Seseorang mengenali Han Donghae dan berbicara dengan suara pelan. Keluarga Han adalah penguasa wilayah sekitar kota Yunzu, dikenal karena kekuasaannya yang sewenang-wenang. Sekarang, seseorang telah melukai putri kepala keluarga Han di sini. Semua orang di penginapan tahu bahwa ini akan menjadi tontonan menarik. Ayah, wanita bergaun hijau yang sebelumnya terluka parah memanggil dengan suara lemah. Luo Xiu dengan dingin melirik Han Donghae, sama sekali tidak memperdulikannya. Sebaliknya, ia menoleh ke Cha Ziyan dan berkata, "Kak, apapun yang terjadi, katakan saja padaku. Aku akan menyelesaikan semuanya untukmu." Han Donghae jelas mengenal Cha Ziyan. Putranya terobsesi dengan wanita ini, bahkan menekan sekte Ruo Shui untuk menyerahkannya sebagai istri. Namun, Cha Ziyan menolak dengan mati-matian. Selama ini, putrinya lah yang mengurus masalah ini. Melihat pemuda yang melukai putrinya berdiri di samping Cha Ziyan, Han Donghae bisa menebak bahwa mereka memiliki hubungan. Baginya, Cha Ziyan hanyalah murid dari sekte Ruo Shui yang tidak berarti. Sementara pemuda ini, berdasarkan kekuatannya yang hanya berada di tingkat Dewa Kaisar tahap kedua, juga tidak terlihat berbahaya. Sungguh sombong, tidak peduli siapa kau, berani melukai putriku berarti kau harus mati. Saat berbicara, Han Donghae melepaskan auranya yang kuat. Gelombang kekuatan membebani seluruh penginapan, membuat bangunan itu bergetar hebat. Bahkan formasi pertahanan yang terukir di penginapan tidak mampu menahan tekanannya. Melihat pertarungan yang hampir pecah, para tamu lain dengan cepat melarikan diri keluar dari penginapan. Namun, tepat setelah mereka keluar, terdengar suara ledakan keras. Boom! Sosok seseorang melayang keluar dari dalam penginapan, terlempar jauh ke udara. Pada saat yang sama, seluruh bangunan penginapan runtuh, debu berterbangan ke segala arah, berubah menjadi puing-puing yang berserakan di tanah. Bersambung.